Shalom, senang rasanya hari ini bisa menyapa saudara semua melalui ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Apapun kondisi kita hari ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Kiranya ayat itu menjadi penghiburan bagi kita semua. Welcome home. Bagi Anda yang hari ini adalah untuk pertama kalinya bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah ini, kami ingin sekali mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk bergabung di dalam sebuah komunitas rohani. Karena untuk bertumbuh kita tidak bisa sendirian, kita butuh satu sama lain, kita butuh saudara seiman untuk mendukung kita supaya kita bisa bertumbuh secara sehat. Oleh sebab itu hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, sertakan nama Anda, alamat, usia Anda, serta nomor Anda yang bisa kami hubungi. Kami akan segera menghubungi Anda segera. Dan hari ini mari kita memberi persembahan kepada Tuhan, karena persembahan adalah bagian yang selalu tidak terpisahkan dari sebuah ibadah. Anda bisa memberi persembahan Anda melalui rekening yang tertera di layar kaca atau melalui QR Code yang tertera di layar kaca Anda juga. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik melalui ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun. Dan kami rindu hari ini untuk menerima berkat yang terbaik melalui ibadah hari ini. Urapi hati kami Tuhan Yesus, urapi telinga kami, urapi pikiran kami, urapi pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami bahagia
bersama. Ya dan amin. 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 Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Ya dan amin. Firman-Mu ya Thank you, Jesus. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi,
more of you. Lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Katakan lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kami panggil namamu. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya, galanya bagiku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami berjumpa kembali dengan Engkau, sebuah kesempatan di mana kami hidup, kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan melalui ibadah hari ini. Hamba berdoa Tuhan di mana umat-Mu berada, biar Engkau melawat mereka dengan hadirat-Mu dan juga firman Tuhan
memberikan kami tuntunan, memberikan kami didikan, berbicara kepada setiap kami, sehingga hidup kami dituntun kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati kami mau diajar, telinga kami mau mendengar, karena kami tahu itu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus. Yang sama-sama mengasihi Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom, apa kabar? Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa kembali. Masih di dalam ibadah online, tapi saya percaya dimanapun Anda berada, hati Anda ketika terbuka di dalam hadirat Tuhan, maka firman Allah itu akan berbicara kuat dan juga akan memberikan sebuah pengalaman yang baru, sebuah tuntunan, sebuah kebebasan. Karena saya percaya firman Tuhan berkata kebenaran itu memerdekakan kita. Oke, Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini saya mau kasih judul firman Allah, lebih dari sekedar bekerja. Mengapa saudara? Karena saya mau berbicara tentang pekerjaan. Kenapa ini penting? Karena pekerjaan kita adalah sesuatu yang mendominasi hidup kita, betul? Di hidup Anda dan saya, kita menghabiskan 30-40% waktu kita itu untuk bekerja. Ya, 20-30% waktu yang lain untuk tidur dan istirahat. Ya, 30% lainnya untuk perjalanan mungkin, apalagi kalau di Jakarta ya. Itu perjalanan dari rumah ke kantor itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, pulang pergi. Ya, sehingga waktu untuk perjalanan, waktu untuk keluarga, hobi dan lain-lain adalah sekitar 30% dari waktu kita. Nah kalau Anda kurangi dengan waktu tidur tuh nggak dihitung. Waktu kita awake aja, waktu kita bangun aja, berarti hidup kita ini didominasi dengan waktu-waktu kita bekerja. Ya, saudara bisa lihat bahwa pekerjaan Anda itu mendominasi waktu Anda. Sehingga pekerjaan Anda itu mendominasi hidup Anda. Nah pertanyaannya mengapa manusia itu harus bekerja? Dan kalau kita ini bekerja menghabiskan waktu sekian lama dan Anda berjerih lelah, Anda dapat apa? Ya, Salomo pernah mempertanyakan pertanyaan yang sama di Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat ke-9 dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Saya percaya Salomo menulis ini bukan karena dia tidak tahu orang bekerja itu dapat uang. Tapi dia bertanya-tanya untuk apa ya orang itu bekerja sedemikian rupa, menghabiskan waktu dan berjerih lelah, apakah hanya untuk uang, apakah itu atau ada sesuatu yang lain. Ya di terjemahan yang lain, Alkitab versi yang lain dikatakan apa untungnya pekerja dari kerja kerasnya. Apa yang sesungguhnya diperoleh orang untuk segala jerih payahnya, apa? Ya, katakan di sini apa untungnya? Apa yang dia dapatkan? Saudara, ini adalah pertanyaan yang mungkin kita ini juga pernah tanyakan. Anda pulang ke rumah, sebenarnya aku kerja ini untuk apa sih? Saudara, beberapa orang itu menganggap pekerjaan adalah sesuatu bentuk hukuman. Makanya ada orang-orang yang berusaha, pokoknya aku kerja keras, aku pengen kalau bisa satu titik aku tuh gak kerja lagi. Gitu ya, seolah-olah kerja itu sesuatu yang kalau bisa secepat mungkin aku tuh nggak kerja lagi. Saudara, pekerjaan bukanlah sesuatu yang Anda perlu hindari. Ya, karena pekerjaan itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Banyak orang berkata, oh sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu manusia dikutuk, makanya dia harus bekerja. No, itu salah. Firman Allah di Kejadian 3 ayat 17-19 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ya, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi firman Allah katakan yang dikutuk itu bukan Adam, yang dikutuk itu tanah. Ya, dikatakan nanti engkau akan bersusah payah dengan berpeluh. Jadi Tuhan gak pernah mengutuk manusia
dengan memberikan dia pekerjaan. No, yang dikutuk itu tanah. Yang bedanya orang di dalam sebelum jatuh dalam dosa, manusia telah jatuh dalam dosa. Bedanya setelah manusia jatuh dalam dosa, orang lebih berpeluh ketika dia bekerja. Ya, tapi Tuhan menebus kita dari dosa dan semua hal yang ada di dalam konsekuensi dosa itu sebenarnya. Sehingga pekerjaan itu sendiri bukanlah sebuah hukuman, saudara. Kebenarannya pekerjaan itu dari awal manusia diciptakan sudah diberikan. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu jauh sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi pekerjaan adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan sebenarnya kepada manusia. Memang manusia itu diciptakan untuk mengusahakan supaya ada orang yang mengusahakan. Itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jadi bekerja itu memang pada awalnya adalah bagian dari rencana kehidupan untuk rencana Tuhan untuk kehidupan manusia. Saya ulangi, bekerja adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kehidupan manusia. Ya, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang bekerja setiap waktu. Kejadian 2 ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan. Jadi Tuhan melihat bahwa menciptakan langit dan bumi adalah pekerjaan. Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Ya, Yohanes 5 ayat 17 dikatakan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Jadi bekerja bukanlah dosa atau upah dosa. Tapi karena nature Tuhan, sifat nature-nya Tuhan itu memang adalah pribadi yang bekerja. Makanya kita ini hidup bekerja, kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah yang bekerja, kita juga bekerja, saudara. Tapi sama seperti pertanyaan Salomo tadi ya, kita ini bekerja untuk apa sih? Apa untungnya orang bekerja? Kalau kita bekerja menghabiskan waktu sebagian besar hidup kita peroleh apa? Nah, Alkitab mengajarkan kita tujuan-tujuan dari bekerja. Supaya ketika Anda bekerja, orang itu kalau melakukan sesuatu tahu tujuannya, dia akan melakukannya dengan sebuah semangat yang lain daripada orang yang cuma melakukan sesuatu tanpa tahu tujuannya. Saya berdoa hari ini firman Allah memberikan Anda sebuah pewahyuan yang baru. Anda kembali ke tempat kerja Anda dengan sebuah tujuan yang jelas sehingga Anda mengerjakan pekerjaan Anda dengan antusias. Apa tujuan-tujuan dari pekerja? Di dalam tujuan itu juga ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ya, yang pertama kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah alasan pertama orang bekerja. Supaya kita bisa makan, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Jadi ada orang-orang yang tidak bekerja, melainkan apa? Sibuk. Tidak bekerja tapi sibuk. Sibuk apa? Ada orang-orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, ini sebuah kalimat yang sangat tajam dan dalam gitu ya. Peringati, nasihati dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi kalau orang nggak kerja dia makan makanannya orang lain gitu ya. Saudara, Tuhan mau kita bekerja supaya apa? Supaya lewat di dalam pekerjaan itu Tuhan menyediakan berkat untuk kita bisa makan dan memenuhi kebutuhan kita. Amsal 12 ayat yang ke-11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saudara, siapa mengerjakan tanahnya kalau Anda bekerja, Tuhan berkata, kita akan kenyang dengan makanan. Ada
berkat di dalam pekerjaan ketika kita bekerja. Tuhan menyediakan pemeliharaan ketika kita ini bekerja. Ya, tujuan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa yang kita perlu penuhi? Ada masanya kita ini belum bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri ya. Waktu kita masih anak-anak, waktu kita masih belum bisa cari uang, masih remaja. Tapi kalau sudah besar, apalagi sudah menikah, saudara, kita harus memenuhi kebutuhan keluarga kita. Karena itu adalah tanggung jawab. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Ada sebuah ayat yang cukup keras dari firman Tuhan dikatakan, tetapi jika seseorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, yaitu keluarga inti dulu gitu ya, kemudian sanak saudaranya, orang itu murtad dikatakan. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow, saya baca ini bukan saya yang bilang ya, firman Tuhan yang bilang seperti ini. Jadi saudara, ternyata memenuhi kebutuhan itu ada kaitannya dengan iman. Kalau orang tidak memenuhi kebutuhan keluarganya dikatakan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi ketika kita ini memenuhi kebutuhan, kita sedang mengekspresikan iman kita. Kita ini orang Kristen, kita tahu tanggung jawab kita. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan adalah tanggung jawab rohani. Bukan sekedar oh ya tanggung jawab secara peran dan sebagainya. No, dikatakan di sini kalau kita tidak melakukannya, kita dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman atau dikatakan orang murtad. Ketika kita bekerja dengan tujuan ini, berkat apa yang Anda peroleh? Ya, iman Anda akan bertumbuh. Loh, apa hubungannya? Bekerja, iman bertumbuh, bukannya bertumbuh itu lewat ibadah dan lain-lain. Ya, lewat firman Tuhan. Tapi ketika Anda bekerja, ya, Anda bekerja sehari 8 jam, belum perjalanan, belum lembur dan sebagainya. Apa hubungannya dengan iman? Ketika Anda bekerja, Anda sebenarnya mengerjakan iman Anda. Ya, Anda memenuhi kebutuhan lewat pekerjaan Anda. Sebagai orang yang beriman, lewat pekerjaan Anda percaya aku orang yang beriman. Aku percaya Tuhan akan memelihara aku melalui pekerjaan yang aku lakukan. Ya, Tuhan akan memelihara aku ketika aku bekerja. Tuhan akan mencukupi kebutuhanku dan keluargaku. Itu ekspresi dari iman loh saudara. Mungkin orang berpikir kadang-kadang dipisahkan, oh sekuler gitu ya. Oh ini iman itu kalau di gereja aja. No, pekerjaan Anda itu adalah ekspresi iman Anda. Karena ketika Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan, Anda disebut orang yang beriman. Apalagi berkatnya ketika Anda memenuhi kebutuhan, Anda akan jadi teladan untuk anak cucu Anda. Ya, mereka punya rasa aman, ada papa gitu ya, ada orang tua yang bekerja atau mama yang bekerja. Ya, mereka melihat bagaimana orang tuanya bekerja untuk memelihara keluarganya. Mereka melihat sebuah teladan, gak cuma teladan. Anda bisa mengajari anak-anak Anda bagaimana bekerja, lika-liku bekerja, jatuh bangunnya gitu ya, jebakan-jebakannya. Dan itu akan memperlengkapi anak Anda. Luar biasa ya saudara, pernah Anda berpikir bahwa satu tujuan ini yang sepertinya orang berpikir itu sesuatu yang sederhana, yang ya semua orang melakukannya, tapi ternyata di dalamnya firman Allah mengajarkan itu sesuatu yang mulia. Bahkan itulah ekspresi iman Anda. Ya, yang kedua, apa tujuan dari bekerja? Mengekspresikan talenta atau keahlian. Bagaimana kalau kebutuhanku sudah terpenuhi? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan aja? Tuhan mau Anda memberikan kontribusi melalui talenta, melalui passion, melalui keahlian-keahlian yang Anda miliki ya. Nah tapi saya nggak mau 1 dan 2 ini dibalik. Ya 1 dan 2 jangan dibalik. Kadang ya puji Tuhan kalau ada orang-orang yang bisa sekaligus memang pekerjaannya itu cocok dengan kemampuannya, keahliannya, talentanya, passionnya gitu ya. Tapi jangan gara-gara mencari ideal harus sesuai gitu ya. Anda mengabaikan tujuan yang pertama. Anda kehilangan berkat yang pertama. Anda tetap dibilang orang yang tadi Alkitab sebutkan. Saudara, setelah Anda memenuhi kebutuhan, kalau bisa gitu ya. Tapi kalau itu adalah sebuah pilihan, jangan jadi idealis yang berkata bahwa oh aku ini gak sesuai, gak cocok. Sementara ada keluarga yang perlu dicukupi. Sementara Anda sendiri perlu memenuhi kebutuhan Anda sendiri gitu ya. Tapi gak kerja-kerja gara-gara
wah harus mengekspresikan talenta. Enggak, ini 1 dan 2, sesuatu yang nggak bisa dibalik. Tapi kalau bisa dua-duanya puji Tuhan ya. Tapi kalau 1 itu Anda sudah memenuhi kebutuhan, Anda merasa aku punya talenta sesuatu yang aku perlu salurkan. Saudara, Tuhan memanggil Anda lewat pekerjaan juga untuk mengekspresikan talenta. Tuhan memuji orang yang dikasih talenta sama Tuhan, dia menjalankannya. Tuhan mencela orang yang tidak mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya. Tuhan bilang dia ini orang yang jahat dan malas. Nah, Alkitab ini berisi banyak prinsip sukses, saudara. Prinsip-prinsip yang bisa memperlengkapi bisnis dan karir Anda. Tugas kami gembala adalah mendoakan Anda supaya Anda sukses di pekerjaan Anda gitu ya. Karena saya percaya itulah kehendak Tuhan. Di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Garis bawahi kata pengurus yang baik. Jadi di dalam kehidupan Anda tuh talenta Anda itu dipercayakan. Anda bisa nggak jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, Tuhan mau Anda dan saya bekerja untuk mengekspresikan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam diri Anda dan diri saya. Nah, setiap orang punya talenta yang berbeda-beda. Kenapa setiap orang itu beda-beda? Ya, supaya semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bayangkan kalau semua orang itu sukanya marketing atau memang passionnya marketing, siapa yang mengerjakan administrasi gitu kan? Bayangkan kalau semuanya administrasi, siapa yang mau jualan kan gitu kan? Semuanya punya bagian masing-masing. Jadi apresiasilah perbedaan Anda karena tanpa mereka pekerjaan itu nggak akan selesai gitu ya. Ada yang suka angka, ada yang nggak suka angka. Ada yang suka dimensi, ada yang nggak suka dimensi gitu ya. Ada yang suka kata-kata, ada yang kurang dengan kata-kata. Jadi setiap orang punya masing-masing dan semuanya itu untuk menyelesaikan. Untuk dapat satu sama lain saling melengkapi ya. Kalau Anda melihat tayangan ini bersama teman Anda yang berbeda dengan Anda, pastinya punya perbedaan. Katakan thank you for not being like me. Terima kasih karena kamu tuh gak sama aku gitu ya. Supaya kita tuh saling melengkapi. Nah saudara, menurut survei ada 2/3 orang. Jadi 2 dari 3 orang bekerja itu berharap memiliki pekerjaan yang lain. Kenapa? Alasannya karena gak puas. Yang kedua karena merasa pekerjaan itu gak tepat. Saudara, kalau Anda bisa bekerja sesuai dengan talenta Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, berkat apa yang Anda peroleh. Ya, yang pertama Anda akan mengalami kepuasan dalam bekerja. Ada sesuatu kepuasan yang Anda akan rasakan gitu ya, kayak pas gitu ya, kayak klik gitu, kayak sesuatu yang puas. Anda berbuah dalam pekerjaan Anda. Anda menikmati karena itu sesuatu yang memang Anda suka lakukan. Anda menikmati dan Anda menguasai pekerjaan Anda. Itu sebuah kepuasan jiwa yang memang Tuhan ciptakan di dalam talenta-talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda. Ya. Dan ketika kita bekerja, kita mencapai sesuatu, Anda merasa puas, it's okay loh kalau Anda itu bisa bangga dengan diri sendiri. Wah, well done gitu ya. Ya, it's okay selama kita nggak membandingkan diri. Galatia 6 ayat yang keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya baca di bahasa Inggris versi NLT, be sure to do what you should, for then you will enjoy the personal satisfaction. Kita bisa menikmati kepuasan pribadi gitu ya, of having done your work well. Setelah kita itu menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Then you won't need to compare yourself to anyone else. Jadi kita nggak perlu lagi compare dengan orang lain. Karena kita puas dengan pekerjaan kita. Memang aku diciptakan untuk ini, aku suka ini, aku melakukan pekerjaan ini. Dan it's okay dengan bangga dengan demikian. Selama Anda nggak compare, aku lebih baik, aku lebih begini. Enggak. Anda dipanggil untuk apa yang Anda diciptakan untuknya. Ya, yang ketiga, tujuan dari pekerjaan. Mencetak karakter. Tahukah Anda bahwa pekerjaan Anda itu dipakai Tuhan untuk mencetak karakter Anda? Ya waktu-waktu yang begitu panjang, apa gunanya orang itu bekerja?
Tuhan berkata bahwa lewat pekerjaanmu salah satu berkatnya adalah Anda dicetak karakternya, dibentuk karakternya. Tuhan menggunakan pekerjaan dan lingkungan pekerjaan Anda itu untuk membangun karakter Anda, ya. Dunia pekerjaan adalah tempat di mana Anda dilatih, Anda diuji dalam karakter. Ketika Anda punya atasan yang tidak menyenangkan mungkin, atau lingkungan kerja yang tidak sesuai yang Anda harapkan, disitulah Tuhan itu membentuk Anda, mencetak karakter Anda. Saudara, Tuhan mau karakter Anda bertumbuh. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 3, apakah gunanya manusia berjerih payah di bawah matahari? Apa ya gunanya? Gunanya salah satunya adalah supaya karakter Anda bertumbuh, saudara. Yusuf di kitab Kejadian, Tuhan itu gunakan 13 tahun hidupnya di dalam pekerjaannya. Ya kan, kita tahu cerita Yusuf dijual jadi budak, dia bekerja. Dia bekerja di rumah Potifar sekian lama, ya kan? Dia bekerja lagi di penjara karena dia dipercayakan oleh kepala penjara. Dia bekerja selama 13 tahun dan Tuhan gunakan masa-masa itu untuk mengembangkan karakternya. Sampai mimpi itu digenapi pada waktunya. Mazmur 105 ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Dalam bahasa Inggris, versi NLT dikatakan, until the time came to fulfill his word, the Lord tested Joseph's character. Sampai waktu firman itu digenapi, masa yang ada si Yusuf ini bekerja adalah untuk menguji karakter atau mencetak karakter dari si Yusuf ini. Jadi tahukah Anda selama Anda bekerja, Tuhan itu juga bekerja di dalam diri Anda. Melalui pekerjaan Anda, menggunakan situasi Anda. Tuhan bekerja di dalam Anda, sementara Anda bekerja, Tuhan mengerjakan Anda. Ya. Tapi tujuan 1, 2, 3 ini bukan kronologis waktu ya. Misalnya, nanti setelah aku memenuhi kebutuhan, aku mau baru mengekspresikan talenta, baru aku setelah itu aku maulah dibentuk karakternya. No, ini bersama-sama. Anda bisa hidupi tujuan-tujuan ini bersama-sama. Kalau kayak gitu, nanti aku memenuhi kebutuhan nggak perlu karakterku dibentuk ya, saudara nggak akan bisa naik. Itu kan, karena karakter adalah salah satu yang membuat orang itu semakin dipercaya. Berkat apa dari karakter yang bertumbuh ketika Anda mau dibentuk, ketika Anda mau bertumbuh melalui situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin Anda bertanya, apa gunanya kalau karakterku bertumbuh? Apa gunanya kalau karakterku ini semakin lebih baik? Saudara, Anda akan semakin dewasa. Buahnya adalah kedewasaan. Hubungan keluarga akan semakin baik. Kenapa? Karena semakin dewasa, orang itu cara menyelesaikan konflik juga akan beda. Ya, semakin hubunganmu dalam keluarga baik, Anda akan lebih maksimal di dalam pekerjaan. Ya, gak kepikiran yang di rumah, gak kepikiran konflik lagi. Anda bisa maksimal, semakin Anda maksimal di pekerjaan Anda semakin dipercaya lebih. Sudah bisa bayangkan itu seperti bola salju. Semakin Anda dewasa, kepercayaan juga semakin bertambah. Jadi izinkan Tuhan mencetak karakter Anda lewat pekerjaan Anda. Ya, hal terpenting yang Anda bawa pulang ke rumah ketika Anda pulang kerja itu bukan sekedar gaji, bukan sekedar pendapatan, bukan sekedar uang. Tapi diri Anda yang semakin diubahkan. Yang semakin dewasa. Amin. Yang keempat, membangun kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Saya nggak sebut reputasi karena di dalam kredibilitasnya ini salah satunya adalah reputasi. Kredibilitas adalah sebuah kemampuan, kualitas, dan kekuatan yang dapat menciptakan kepercayaan dari orang lain. Ya, dibangunnya dari mana? Karakter, integritas, reputasi, kualitas, manajemen, komunikasi Anda membangun itu supaya Anda punya kredibilitas. Dari kepedulian, dari sikap, dari etika, etiket dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda itu dipercaya, supaya kata-kata Anda itu didengar, supaya kata-kata Anda diperhitungkan. Kualitas pekerjaan dan cara bekerja Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Ya. Dan kualitas Anda bekerja itu membuka pintu-pintu peluang untuk Anda bisa menceritakan iman Anda. Ada seorang bisnismen mau bekerja sama dengan mencari rekan bisnis.
Ya, dia bertemu dengan seseorang yang dia tahu dia butuh sebuah barang. Kemudian dia ketemu dengan orang ini, awalnya dia ragu karena ini orang baru. Tapi karena teman yang merekomendasi, dia menjajaki, akhirnya dia menjalin kerjasama. Gitu ya, setelah dia jalin kerjasama, dia heran. Orang ini ya kerjanya bagus, on time, gak pernah telat. Ya kan, detail, sampai ngurusin hal-hal yang bahkan lebih dari apa yang dia harapkan. Sampai bisnismen ini heran. Aku heran kok kamu tuh bisa sebagus ini gitu ya. Seharusnya jawabannya adalah ya karena aku ini orang Kristen. Ya, aku ini orang Kristen. Karena aku ini menghidupi pekerjaanku ini karena aku ini menghidupi apa yang aku percayai tentang siapa Tuhanku. Saudara, ketika kita bisa berbicara seperti itu, ya akhirnya orang rekan bisnis ini sampai bisa mengundang si bisnismen ini untuk terima Yesus. Luar biasa, saudara. Jangan sebaliknya. Loh, katanya Kristen tapi kok pekerjaannya seperti ini. Saudara, kekristenan kita mewakili apa yang kita percayai. Ya, pekerjaan kita harus menunjukkan kualitas. Kalau kata-kata kita di dalam bisnis tidak bisa dipercayai, ya. Kalau janji nggak ditepati, lah bagaimana orang itu mau dengar Injil dari mulut kita? Bagaimana orang itu tertarik dengan cerita kita tentang Yesus? Orang janji aja nggak ditepati. Saudara, kita harus membangun kredibilitas di dalam pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita ini bisa jadi saksi. Karena apa? Mungkin kita nggak bisa berkata-kata, cerita tentang Yesus, kita nggak bisa KKR di dalam kantor gitu ya. Tapi kualitas pekerjaan kita itu berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Saudara, itulah sebabnya jadikan ini tujuan ketika Anda bekerja. Bangun kredibilitas Anda. 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam hal apapun ya saudara. Supaya pelayanan kami tidak dicela. Supaya iman kami nggak dicela. Sebaliknya dalam segala hal. Di dalam bagaimana kita bekerja, kami menunjukkan bahwa kami pelayan Allah. Yaitu dalam menanggung dengan penuh kesabaran. Kalau Anda berada dalam tekanan-tekanan yang atau tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal mungkin dalam pekerjaan, bagaimana Anda itu menahan dengan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran dan lain-lain. Saudara, Tuhan mau melalui pekerjaan kita dapat memvalidasi pesan kehidupan kita. Yaitu apa? Injil. Ketika kita membangun kredibilitas, kata-kata kita itu diperhitungkan. Ketika Anda bersaksi, kesaksian Anda diperhitungkan. Kenapa? Karena kita punya kredibilitas. Ya, kalau orang melihat karakter Anda dan cara Anda bekerja, seharusnya muncul pertanyaan, kok bisa ya orang itu kerja sebagus ini, bukan sebaliknya gitu ya. Saudara, jadikan ini sebuah tujuan. Aku mau jadi orang yang punya kredibilitas. Aku mau jadi orang yang lewat caraku bekerja. Orang itu tahu bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini bukan tentang aksi sosial saudara ya. Tapi perbuatan itu juga tentang caramu bekerja. Sehingga orang itu bisa melihat dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau Anda bertanya, bagaimana saya bisa bersaksi di tempat yang segelap ini? Ya untuk itulah Anda ada di sana. Supaya Anda jadi terang. Karena terang itu akan sangat terang ketika di tempat yang paling gelap. Ya, yang kelima. Tujuan yang kelima, mengembangkan kemurahan hati. Pekerjaan adalah tempat di mana Anda bisa mengembangkan kemurahan hati. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras, ya kan? Di dalam pekerjaan itu, dalam melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya, ini adalah kata supaya ini mewakili sebuah tujuan. Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, jadikan ini sebuah tujuan gitu ya. Bekerjalah sampai Anda bisa bekerja di level tujuan ini.
Jadi yang memenuhi kebutuhan Anda sudah terpenuhi, Anda mengalami kepuasan di dalam bekerja, Anda terus bertumbuh di dalam karakter, kredibilitas Anda diperhitungkan orang gitu ya. Jangan berhenti di sana. Bekerjalah untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu menolong orang lain dan membangun kerajaan Allah. Mengembangkan kemurahan hati. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, ya, garis bawahi kata bekerja, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika kita bekerja. Dikatakan di sini kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau sebelumnya Anda bekerja untuk menerima, targetkan untuk Anda bekerja untuk memberi. Kenapa? Perhatikan kata lebih. Berarti di situ ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Menerima itu bahagia. Yes, apa yang gak suka menerima? Menerima gaji, menerima bonus, menerima hadiah, menerima pemberian. Saya juga senang. Gitu ya, mana ada orang yang gak senang menerima kecuali menerima pukulan gitu ya. Enggak, ini kan menerima sesuatu yang baik. Ya kan? Dan tidak ada yang salah dengan bahagia dengan menerima. Tapi firman Tuhan bilang ada yang lebih membahagiakan dari menerima, yaitu memberi. Tuhan itu tidak anti kesuksesan. Tuhan itu tidak anti kekayaan. Tapi Tuhan itu anti yang namanya egois dan ketamakan. Beberapa orang di dalam Alkitab ada orang-orang yang Tuhan tulis itu sangat kaya. Abraham contohnya, sudah bisa baca di Alkitab. Abraham itu di akhir hidupnya, di masa tuanya Tuhan katakan dia orang yang sangat kaya dan berlimpah-limpah. Ayub dikatakan bukan cuma kaya, paling kaya dari seluruh wilayah itu gitu ya. Daud, siapa lagi? Lydia, Yohana, Susana, siapa itu? Mungkin nama-nama itu jarang Anda dengar. Lukas 8 ayat ketiga. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Ketika saya siapkan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada saya. Saya berdoa Tuhan bangkitkan perempuan-perempuan seperti ini. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Saudara, saya berdoa muncul bukan cuma para pria, tapi juga businesswoman yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Sehingga Anda bisa menjadi saluran berkat untuk kerajaan Allah. Katakan amin. Saya berdoa Anda menerima. Tuhan itu cari saluran di mana dia bisa berkati orang sehingga dia bisa jadi saluran untuk jadi berkat buat orang lain. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Garis bawahi kata olehmu, ganti menjadi kata oleh saya. Oleh saya segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan akan memberkati saya. Gitu ya, menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan, dan oleh saya semua kaum di muka bumi ini. Saudara boleh imani ini. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Abraham, katakan amin. Ya, jangan takut untuk sukses, itu bukan keduniawian. Kenapa manusia itu ingin sukses? Kenapa orang itu kepengen banyak? Ya, karena memang pada awalnya manusia itu diciptakan dan sudah diberkati Tuhan dengan berkat supaya dia berkembang. Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Garis bawahi atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan itu bilang, kamu kalau mau berkembang, itu seluruh bumi itu
batasnya itu seluruh bumi gitu ya. Kalau ada orang yang bilang sky is the limit, yes. Anda bisa berkembang karena Tuhan berikan berkat ini kepada manusia ketika manusia diciptakan. Makanya manusia itu punya dorongan untuk sukses. Makanya manusia itu kepengen sesuatu yang lebih dan lebih. Gak ada yang salah dengan sukses, itu bukan keduniawian, jangan takut sukses. Yang menjadikan itu salah adalah ketika kesuksesan itu dijadikan tujuan akhir. Semua itu baik jika kesuksesan itu sebagai jalan atau Anda pakai itu untuk tujuan yang sesungguhnya. Ya, Anda menjadi berkat bagi orang lain dan melalui kesuksesan Anda, kerajaan Allah semakin berkembang. Lewat kredibilitas Anda, orang bisa melihat Kristus melalui pekerjaan Anda, melalui kata-kata Anda yang bisa dipercayai. Gitu ya, lewat keuangan Anda, orang lain bisa mengalami kasih Tuhan. Lewat kekayaan Anda, Injil bisa sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau. Hari ini, puji Tuhan lewat pelayanan media, Injil bisa sampai ke tempat-tempat yang mungkin orang gak bisa sampai ke sana. Lewat posisi Anda, pintu-pintu bisa terbuka untuk Injil. Saudara, targetkan ini menjadi tujuan di dalam pekerjaan Anda. Aku mau bekerja untuk tujuan yang satu ini. Apa berkat dari mengembangkan kemurahan hati? Anda akan mengalami sebuah kebahagiaan yang lebih tentunya. Tadi saya jelaskan, ketika kita memberi kita punya kebahagiaan yang lebih dari menerima. Menerima bahagia, memberi lebih bahagia, kata firman Tuhan. Dan Anda akan membangkitkan, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mulai ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Jadi ada yang namanya pelayanan kasih berisi pemberian untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Hal ini apa? Melimpahkan ucapan syukur. Ada orang-orang yang Tuhan thank you. Tuhan kirim orang-orang yang mencukupkan keperluan. Orang-orang itu akhirnya mengucap syukur. Ada ucapan syukur yang naik karena pemberian itu. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Tuhan dimuliakan lewat pemberian itu. Karena ketaatan kamu dalam mengaku akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara perhatikan, sedangkan di dalam doa mereka. Jadi ketika Anda memberi, tahu enggak balasannya apa? Mungkin mereka enggak bisa balas. Tapi mereka mendoakan Anda. Dan tahu enggak kenapa Anda semakin berkati? Karena mereka yang Anda berkati itu mendoakan Anda. Saudara, Anda gak akan pernah kekurangan ketika Anda memberi. Orang yang Anda beri mendoakan Anda, doa mereka didengar Tuhan, Anda semakin diberkati. Saudara, mari kita hidup punya tujuan-tujuan yang mulia ketika kita bekerja. Kita gak lagi bekerja hanya untuk satu memenuhi kebutuhan, which is itu sesuatu yang baik dan berkenan. Tapi juga milikilah tujuan-tujuan lain yang juga mulia dan hiduplah untuk. Saya percaya pekerjaan Anda itu akan membuat Anda fulfill. Bayangkan saudara, kalau Anda itu hidup ya 40 kalau kita awake, kita bangun ya 60% waktu kita itu untuk bekerja dan Anda tuh enggak tahu tujuan bekerja itu apa dan Anda enggak tahu bahwa di dalam pekerjaan itu Tuhan sediakan banyak berkat. Saudara, betapa sia-sianya ya kehilangan waktu sekian banyak tanpa mendapatkan apa yang kita bisa dapatkan. Saya berdoa firman Allah ini memberkati Anda dan memberikan Anda sebuah antusiasme untuk Anda sungguh-sungguh di dalam bekerja. Yang terakhir saya mau jelaskan jebakan atau penghambat orang yang kenapa orang itu nggak bisa hidup di dalam tujuan-tujuan ini. Yang pertama, karena ada orang-orang itu yang hidup bagi diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15. Tuhan memanggil kita apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kalau Anda orang Kristen, Anda percaya Yesus sudah mati untuk Anda dan saya, amin. Tapi Yesus mati untuk kita itu untuk apa? Supaya mereka atau kita ini loh yang sudah ditebus, kita yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Katakan amin. Tuhan itu mati untuk kita, supaya kita itu enggak lagi hidup untuk diri kita sendiri.
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita nggak tahu kebenaran ini, kita akan hidup untuk diri sendiri. Dan orang yang hidup untuk diri sendiri itu apa ekspresinya? Jadi orang yang malas, gitu kan, cuma mikirin diri sendiri, ya udahlah yang penting aku nyaman, cukup gitu ya. Padahal ketika Anda bekerja dengan rajin, ada lebih banyak orang yang diberkati. Anda mikirin orang lain, aku mau hidup untuk diri sendiri aja. Gak mau rajin, malas akhirnya. Apalagi merasa gak cukup. Aku, me, I, me, myself gitu ya. Aku, dan aku. Saya beritahu saudara, kepuasan dan rasa cukup itu tidak pernah diberikan Tuhan di dalam diri kita. Tapi di orang lain. Ketika kita jadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan memanggil kita untuk kita gak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Apalagi yang menjadi penghambat. Orang itu tidak bisa hidup dalam tujuan-tujuan tadi. Pengharapan yang salah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan, garis bawahi, berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi pengharapan yang salah. Melainkan, diperbaiki sama Paulus ini, melainkan kepada Allah. Jadi orang itu bisa punya pengharapan kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Terus Paulus tuh ngomong, melainkan pengharapan itu tuh salah. Melainkan kamu tuh harus berharapnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kenikmatan tuh ada di dalam Tuhan. Bukan kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Nah, supaya kita tuh bisa menikmati. Perhatikan ayat berikutnya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi gitu ya. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Wow, sudah baca pelan-pelan ayat ini. Ayat ini luar biasa. Jangan sampai hati kita itu salah padahal jadi kayak orang itu treasure hunt, hartanya tuh ada di sini. Tapi orang tuh salah cari gitu ya nggak ketemu lah. Yang ada di sini. Makanya Paulus tuh ngomong jangan berharap pada sesuatu yang salah. Itu yang membuat kita itu gak bisa memberi. Ya kan? Karena ini kan kalau sudah baca ayat ini kan ngomong sebaliknya. Kalau kita berharap pada sesuatu yang tidak tentu kita akan sulit. Kalau kita memberi, kita akan seperti kehilangan pengharapan. Karena apa yang kita pegang itu hilang gitu kan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita percaya Tuhan itu di dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Kita gak perlu khawatir. Malah dikasih tahu sama Tuhan kita harus berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan berbagi. Disitulah letak treasure. The true harta yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan sampai pengharapan kita salah. Melainkan kepada Allah. Jadi pengharapan yang benar. Yang terakhir, apa yang seringkali menghalangi orang untuk tidak bisa hidup di dalam tujuan-tujuan tadi. Ketidaktaatan. Ya, kita buka lagi di 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 sampai 14 tadi yang kita sudah baca sebelumnya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Jadi di dalam pelayanan kasih ini apa sih ujiannya gitu ya. Juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji. Saudara perhatikan kata tahan uji. Ternyata pelayanan kasih ini punya ujian. Dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan. Jadi ternyata salah satu ujian di dalam pelayanan kasih. Ketika kita mau mengembangkan kemurahan hati. Salah satu ujiannya adalah ketaatan. Dan ketika kita taat. Ya, orang lain mendapat berkat. Kita taat untuk menjadi berkat. Seringkali kita karena ketika Tuhan kasih dorongan di dalam hati. Saya belajar, saya pribadi juga belajar. Kadang-kadang itu nego sama Tuhan. Masa sih Tuhan orang itu butuh ini kelihatannya baik-baik aja kok gitu ya. Nantilah Tuhan kalau aku sudah begini-begitu gitu ya. Kenapa saya bilang? Ya karena saya juga tahu gitu ya, mengalaminya ketika Tuhan dorong, ayo kamu kasih ini ke orang ini gitu ya. Kadang masih mikir, bisa delay beberapa hari gitu ya. Atau masih
negosiasi, ya segini aja lah, ya beginilah, ya begitulah gitu ya. Kadang memberi masih coba ngatur yang harusnya begini, harusnya begitu. Padahal kalau kita memberi ya memberi aja gitu, lepas. Mau orangnya mau lakukan apa dengan pemberian kita ya itu bukan urusan kita gitu ya. Urusan kita adalah kita taat terhadap apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita berikan. Dorongan-dorongan dari Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya Anda bisa lepas dari jebakan-jebakan ini, penghambat-penghambat ini. Sehingga Anda bisa fulfill dan menghidupi tujuan-tujuan dalam pekerja. Dan Anda menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam pekerjaan Anda. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya undang Anda, apapun yang hari ini Anda kerjakan. Mari bawa pekerjaan Anda di hadapan Tuhan. Mari bawa apapun yang Anda geluti hari ini. Saya berdoa kalau ada orang-orang yang Anda masih struggle dengan pekerjaan Anda. Anda mungkin belum dapat pekerjaan karena mungkin beberapa waktu yang lalu mengalami PHK dan sebagainya. Saya tahu Tuhan tahu apa yang Anda alami. Hari ini bawa apapun kondisi Anda di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Anda di dalam pekerjaan Anda mengalami sebuah kendala, sebuah masalah, sebuah jalan buntu, bawa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada orang-orang yang bahkan usahanya sedang diberkati Tuhan, mari saya undang juga Anda bawa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita nyanyikan lagu ini. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sungguh-sungguh, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Dan perluas Tuhan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dimanapun Anda berada hari ini, ulurkan tanganmu. Hamba berdoa Tuhan, hari ini umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati apapun yang mereka perbuat. Hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Biar hari ini firman Tuhan memerdekakan bagi orang-orang yang bergumul dengan pekerjaannya. Untuk apa aku bekerja? Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan di dalam pekerjaan Anda. Penuhi kebutuhan orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi keluarga Anda. Karena disitulah kita mengekspresikan iman kita. Kita adalah orang-orang yang beriman dan kita percaya lewat pekerjaan kita Tuhan memberkati kita. Yang kedua, kalau Anda punya talenta, kalau Anda punya keahlian, Anda punya potensi, ekspresikan itu lewat pekerjaan. Apa yang Anda bisa lakukan, Anda akan mengalami kepuasan. Hamba berdoa temukan Tuhan, biar mereka bertemu dengan tempat-tempat yang sesuai, yang tepat
sehingga mereka mengalami kepuasan di dalam bekerja. Tuhan pertemukan ada divine appointment, ada pertemuan-pertemuan ilahi yang sejak hari ini Tuhan akan buat di dalam kehidupanmu. Kau akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang memberikan jalan, orang-orang yang menempatkanmu di tempat yang tepat di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga Tuhan lewat pekerjaan mereka dibentuk semakin dewasa. Lewat karakter, dimanapun kau berada hari ini, kalau kau mengalami sebuah posisi atau lingkungan yang tidak menyenangkan, ada sebuah situasi yang berat karena pekerjaanmu, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hatimu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan meninggalkan apa yang seharusnya kau hadapi. Karena di situ ada berkat, kedewasaan akan membuat engkau semakin dipercaya lebih. Yang berikutnya, bangunlah kredibilitas. Hamba berdoa Tuhan, orang-orang yang punya kredibilitas hari ini buka pintu-pintu supaya mereka bisa bersaksi. Supaya ada banyak orang dimenangkan lewat pekerjaanmu, lewat caramu bekerja, lewat kata-katamu. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, berikan hati yang murah hati. Sehingga setiap umatmu menjadi umat yang diberkati. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah saluran berkat. Olehmu, segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Percayalah Tuhan mau pakai hidupmu untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan kalau engkau percaya, berkat itu akan mengalir di dalam kehidupanmu. Hamba berdoa jadikan umat Tuhan, umat kebanggaan. Lewat pekerjaan mereka mengalami kepuasan. Mereka mengalami sebuah berkat yang utuh ya Tuhan di dalam maupun lewat mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus kalau ada orang-orang yang mengalami struggle, Tuhan berikan jalan keluar. Pekerjaanmu hari ini aku melepaskan berkat untuk engkau bermultiplikasi. Mengembang ke kanan ke kiri. Perusahaanmu akan bermultiplikasi, pekerjaanmu akan semakin besar ketika kau hidup di dalam tujuan ilahi di dalam pekerjaanmu. Terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas oh daerahku, oh dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Firman Tuhan sudah diberitakan. Saya berdoa Anda semua diberkati, Tuhan wahyukan kebenaran bahwa ternyata ada berkat dan ada tujuan di dalam pekerjaan kita. Ketika kita setia di dalamnya, melakukan tujuan-tujuan Allah di dalam pekerjaan, saya percaya kepercayaan itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Bukan hanya kebutuhanmu yang akan dipenuhi, tapi Tuhan juga akan menambahkan talenta, kemampuan-kemampuan. Lebih dari itu, Tuhan akan memperluas lingkup kesaksian Anda. Banyak orang akan diberkati lewat hidup Anda. Lebih jauh daripada itu, Tuhan akan memperbesar kehidupan Anda supaya Anda bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau Anda setia, kepercayaan itu akan mengikuti semakin Tuhan tambahkan. Doa kami berdua sebagai gembala adalah setiap jemaat Tuhan semakin dipercaya oleh Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Dibukakannya pintu-pintu berkat ke atas hidupmu. Peluang, ide-ide yang baru di dalam pekerjaan dan apapun yang Anda usahakan. Tuhan akan memberkati dengan itu semua. Sehingga kau akan terus naik dan bukan menjadi turun. Diberkatilah keluar dan masukmu
di dalam nama Yesus. Terimalah anugerah, kasih setia, kasih karunia daripada Yesus Kristus Putra Allah. Memberikanmu kemampuan mengerjakan tujuan Allah dalam kehidupanmu. Dan terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai segenap langkah hidupmu. Sehingga engkau tidak akan tersesat di tengah jalan. Engkau selalu menemukan jalan keluar dan tuntunan Allah dalam setiap aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang terima dan percaya katakan amin.